Baik, selamat siang Bu Asi. Apa kabar? Iya, Bu, katanya Ibu mau melakukan supervisi akademik ya, Bu? Bener ya, kapan ya, Bu? Hari Kamis Bu nanti. Hari Kamis nanti ya, minggu depan ini ya, Bu? Iya, ya? iya. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu melakukan supervisi akademik, boleh nggak saya tanya-tanya, Bu? Boleh ya. Nah, saya ingin tahu nih, Bu, kemarin kan kita sudah melihat nih modul pembelajaran Ibu, saya sudah lihat juga sudah oke. Nah, kira-kira lewat supervisi akademik yang akan Ibu lakukan nanti, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Untuk materi bab 2 ini saya mengambil tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik memahami konsep tentang Berarti tujuan pembelajarannya peserta didik memahami konsep listrik dinamis ya, Bu ya. Oke, baik. Untuk tujuan pembelajaran ini, area pengembangannya di mana yang ingin kembangkan? Di sini saya mencoba untuk mengembangkan dari media pembelajarannya. Karena untuk konsep mempelajari konsep berarti kita kan harus mengajarkan tidak hanya secara teori. Di sini karena kekurangannya adalah alat dan bahan yang tidak memadai, jadi saya mengambil eksperimen praktikum dengan virtual eksperimen. Jadi nanti di virtual eksperimen itu saya akan membagi anak ke dalam 10 kelompok. Karena saya ingin lebih fokus, saya bagi satu kelompok itu 5 orang yang hanya akan fokus dengan media pembelajarannya PET simulasi. Baik, berarti area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan lewat pembelajaran ini adalah bahan ajarnya, Bu ya, medianya ya, Bu ya. Karena kekurangan alat dan bahan tadi Ibu siasati ya, Bu ya, dengan pembelajaran virtual seperti itu, dengan membagi kelompok mereka ya, Bu ya. Keren banget. Nah, kira-kira Bu, strategi pembelajaran seperti apa yang Ibu ingin terapkan supaya pengembangan ini berhasil gitu, Bu? Strategi yang saya pakai di sini saya menggunakan model pembelajaran distraksi. Menemukan, kemudian saya memakai prinsip kurikulum merdeka yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi model pembelajarannya sesuai dengan sintak discovery learning. Cuman untuk pembelajaran berdiferensiasinya saya melakukan assessment awal terlebih dahulu untuk mengelompokkan siswa itu menjadi 10 kelompok. Di assessment awal nanti saya akan memberikan beberapa soal, kemudian saya nilai. Nah, siswa yang mendapat nilai tinggi saya akan jadikan dia sebagai ketua kelompoknya dengan tujuan ini supaya dalam pembelajaran itu merata, Bu. Jadi kita tidak membeda-bedakan anak, cuman kita membagi anak ke dalam beberapa kelompok yang di dalam kelompoknya itu mereka bisa nanti belajar bareng. Artinya tutor sebaya. Jadi nanti yang lebih pintar, yang nilainya tinggi tadi bisa mengajari yang kurang tadi Sama temennya. Jadi nanti konsepnya adalah tutor sebaya. Jadi saya tetap membimbing mereka, tapi mereka juga bisa mengajarkan Keren ya. di akhir nanti ada presentasi dari kelompok yang akan dipresentasikan oleh masing-masing. Keren, Bu. Jadi strategi Ibu dengan pembelajaran discovery learning Ibu mixkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Keren banget. Saya percaya bahwa ketika Ibu melaksanakan ini pasti sangat menyenangkan sih buat anak-anak ya. Dan ya, Kan dengan HP kan. tujuan pembelajarannya bisa tercapai ya, Bu ya. Baik, mohon izin Bu, nanti ketika Ibu melakukan observasi boleh saya dampingi di kelas ya, Bu ya. Baik, tetap semangat, berikan yang terbaik. Saya tidak sabar untuk melihat pembelajaran yang menarik yang Ibu lakukan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelasnya siapkan. Bersiap. Berdoa mulai.
Ibu cek kehadirannya dulu ya. Kimi sakit ya? Kimi sakit. Raska sakit berarti? Iya. Vino izin. Oke. Raska, Vino sama ya, oke, sudah 3 orang. Yang lain? Berarti sekarang ada jumlahnya ada 45 orang. Oke, sesuai kesepakatan kelas kita kemarin bahwa yang tidak hadir itu tidak juga dibebaskan dari tugas. Jadi yang tidak hadir, Bu bilang kemarin apa? Tetap buat tugas. Walaupun dia sakit, tapi kalau ibu memberi tugas di rumah, berarti tugasnya harus tetap dikumpul. Jadi bukan berarti sakit terus kalian bebas nggak buat tugas nggak apa-apa gitu, bisa. Jadi walaupun sakit, izin atau dispen atau ada kegiatan di luar, tugas yang dikerjakan di rumah harus tetap dikerjakan. Kecuali ibu memberi kuis di kelas, nah itu nggak bisa nyusul. Tapi kalau misalnya tugas di rumah, dia harus tetap kerjakan. Itu sesuai dengan kesepakatan kelas kemarin. Oke? Di sini masih semangat hari ini? Tadi jam sebelumnya jam apa? Jam sebelumnya tadi? Fasting. Oke. Mungkin kita perlu ice breaking sebentar lah ya. Oke. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Kalian ambil. Oke, dah. Jadi kalau ibu bilang tangan, kalian pegang tangan kalian. Pegang tangan sendiri ya. Jangan pegang tangan kawannya. Oke? Oke, dah. Kita mulai. 3, 2, 1. Tangga. Tangan. Tangga. Tangga. Oke, gua akan lebih cepat. Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangga. Untuk pembelajaran hari ini sesuai dengan materinya, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan mencoba memahami tentang listrik arus searah. Kita fokuskan pada kuat arusnya, tegangan, dan pada hambatan. Kemarin kita sudah belajar tentang itu, cuman hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana hukum Ohm itu terjadi pada rangkaian arus tertutup. Itu dia tujuan pembelajaran hari ini. Dan untuk hari ini strategi pembelajarannya adalah kita akan mencoba untuk eksperimen virtual. Eksperimen virtual dengan nanti ibu akan bagikan LKPD ke kalian. Di LKPD-nya nanti ibu akan juga bagikan LKPD secara online di WhatsApp. Nanti di LKPD itu akan ada link yang harus kalian klik. Nanti kalian masuk ke simulasi PET. Nah di situ kalian akan merangkai rangkaian dalam eksperimen virtual. Begitu. Kemudian nanti pembelajarannya kita lakukan secara kelompok. Nah kelompok ini kan kemarin udah kita bagikan. Kemarin ibu bagikan kelompoknya itu berdasarkan nilai fisikanya. Jadi yang nilai fisikanya kemarin berdasarkan asesmen awal kemarin, yang nilai fisikanya tinggi ibu jadikan dia ketua kelompok. Bukan yang lain berarti yang rendah nilainya itu nggak layak ya, bukan. Jadi harapan ibu kalian itu bisa saling diskusi,
bisa kerjasama, dan di situ ketua kelompok ini bisa jadi tutor sebayanya gitu. Jadi bukan diskriminasi ya, ada diskriminasi, cuman harapan ibu kalian bisa saling bekerja sama aja. Jadi nanti di sini setelah nanti ada simulasinya, terus kalian nanti bekerja dalam kelompok, kemudian ibu minta nanti perwakilan 1 atau 2 kelompok, kalau waktunya mencukupi kita 2 kelompok, kalau enggak kita cuma 1 aja untuk presentasi di depan menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Begitu dia. Kemudian setelah itu nanti LKPD yang sudah kalian kerjakan ibu minta dikumpulkan, karena akan ibu nilai. Yang ibu nilai itu adalah kerjasamanya, diskusinya, nilai kelompok, dan nilai pribadi juga akan ibu nilai. Jadi nanti kalian kerjasama nih mengambil data atau sebagainya, ibu akan melihat kerjasama kalian, dan di situ ibu akan nilai. Jadi penilaiannya dari situ, dan juga LKPD-nya nanti ibu nilai juga. Jadi nanti di situ di LKPD-nya ibu bagikan, kalian catat nama kawan-kawannya. Yang nggak hadir nggak usah dicatat. Yang nggak hadir di situ walaupun dia satu kelompok sama kalian nggak usah dicatat. Oke? Jadi harapan ibu kalian bisa bekerja sama dengan baik hari ini. Tidak ada. Jadi maksud ibu mengkelompokkan itu tidak ada yang ini pintar ini enggak. Jadi kalian harus bekerja sama dalam satu tim, dalam satu kelompok. Oke? Oke. Jadi materi hari ini sebenarnya adalah tentang masih listrik arus searah kemarin. Jadi kalau di dalam listrik arus searah itu ibu contohkan misalnya kalian tiap hari pakai alat listrik kan? Alat listrik yang kecil aja yang kalian bawa setiap hari itu handphone. Oke? Handphone. Nah, handphone apakah kalian harus cas handphone itu terus kalian bawa kemana-mana kabelnya? Enggak. Berarti sistemnya ada apa di dalamnya? Baterai. Nah, baterai itu sumber arus apa? Arus? Apa itu DC? Searah. Berarti kalau dia sumber arus searah, tegangannya gimana? Kecil. Tegangannya kecil dibandingkan dengan Bolak-balik. Jadi kalau bolak-balik contohnya apa? PLN PLN, listrik yang berasal dari pembangkitnya apa? Generator. Itu kalau listrik bolak-balik. Nah, di dalam listrik dinamis itu terbagi 2, listrik searah dan bolak-balik. Jadi yang kalian sering pakai, yang kalian sering bawa sehari-hari, HP itu adalah sumber listrik DC. Tapi Bu, kami kan cas juga. Kalian cas juga HP itu kan? Pakai apa? Charger. Pakai charger kan, dicolokkan kemana? Ke kontak. Kontak itu listrik apa? Bolak-balik. AC. Berarti ada konverter dari AC ke DC. Yang jelas lagi kalau mau pas lagi kalian selalu bawa kipas cas. Di situ ada tulisan di belakangnya berapa volt. Nah, itulah arus listrik DC yang dipakai. Jadi jangan salah. Jangan salah ketika nanti misalnya kalian disuruh ke swalayan, disuruh beli lampu. Beli lampu, kemudian karena kalian nggak tahu, pakai ambil aja. Jadi spesifikasinya itu kalau di dalam lampu ya, dia ada DC atau AC. Kalau kalian mau pakai untuk di rumah, dipasang di kamar, misalnya, pakai yang tulisannya AC atau DC. Tapi kalau lampunya kalian mau pakai untuk misalnya lampu emergency, maka kalian pakainya DC. Jadi jangan salah beli. Kalau kamu mau beli lampu emergency, kamu pakai yang DC. Iya. Jadi apa sih sebenarnya kuat arus listrik itu? Kuat arus apa kuat arus? Kuat arus? Apa sih Pak? Kuat arus? Syarat adanya arus itu harus ada muatan listrik. Ya. Nah, muatan listrik ini seperti elektron yang bergerak. Terus yang kedua itu ada tegangan. Tegangan diperlukan perbedaan potensial untuk memicu pergerakan muatan. Terus yang ketiga adalah rangkaian tertutup. Arus hanya dapat dalam rangkaian yang tertutup. Iya, arus hanya bisa mengalir jika rangkaiannya ditutup. Kalau rangkaiannya terbuka, arus nggak mengalir. Oke,
Setelah ada arus listrik, ada hambatan namanya. Tadi Ibu jelaskan salah satu tujuan pembelajaran adalah hambatan. Apa itu hambatan? Apa itu resistor? Apa resistor? Menghambat arus listrik. Nah, kalau baterai itu dia punya apa? Tegangan listrik. Nah, satu baterai itu biasanya tegangannya berapa? 1,5. Nah, itu normal. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana sih tegangan pada baterai, karena baterai itu adalah salah satu sumber listrik arus listrik. Oke, jadi di sini Ibu akan membagikan LKPD ke kalian. LKPD. Jadi di LKPD ini nanti kalian akan mengerjakan simulasi. Ibu juga udah kirim via grup WhatsApp. Kalian bisa buka LKPD, silahkan cek di HP-nya. Nanti Ibu ada kirim LKPD hukum Ohm. Di situ ada linknya. Nanti kalian silahkan buka linknya di situ. Dan LKPD-nya ini Ibu bagikan secara kelompok. Kemarin satu kelompok berapa orang? 4 sampai 5. Sekarang dalam waktu kurang dari 5 menit kalian silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ini ada yang bagikan sama kalian via grup. Kemudian ini LKPD-nya. Ini kelompoknya Ramadhani. Kamu tulis sama kelompoknya. Ini kelompoknya Ihsan. Ini kelompoknya Marzuki. Mana dia? Oke. Ini kelompoknya Galang. Ini kelompoknya Dwi. Jadi silakan perhatikan. Sini di LKPD-nya, ini Ibu tampilkan di depan juga. Permasalahannya adalah ini ada suatu fenomena yang terkait dengan konsep. Suatu hari Lintang, itu nama orang, kebagian tugas kelompok untuk membawa senter dalam acara
Baik, selamat pagi Bu Asi. Iya, kemarin Bu Asi tadi sudah melaksanakan diskusi akademik ya, Bu ya? Benar ya. Gimana perasaan Ibu setelah selesai melaksanakan pembelajaran diskusi akademik ini? Ya, saya positif sih karena pembelajaran saya sudah sampai di sini. Kemudian saya bisa melaksanakan eksperimen virtual yang merupakan kayaknya ini yang pertama kali saya buat sih. Kemarin kan praktiknya dengan alat ada di lapangan. Sekarang saya mencoba eksperimen virtual dengan aplikasi. Jadi di sini tadi audit dari anak-anak. Berarti mencoba sesuatu yang baru ya Bu ya. Baik. Bagaimana Ibu melihat ketercapaian pembelajaran Ibu yang sudah mulai dengan pelaksanaannya Bu pada saat tujuan pembelajaran Ibu kan memahami konsep dasar tentang kelistrikan dinamis ya Bu ya, dan itu sudah tercapai ya Bu. Nah, kalau untuk strategi pembelajarannya sendiri seperti apa Bu? Apakah sudah tercapai juga, sudah sesuai dengan harapan atau bagaimana kira-kira? Saya juga dari sini happy ya, antusias juga mereka banyak lah sebenarnya yang saya lihat luar biasa benar. Waktu observasi kemarin kelas luar biasa ya. Terus kira-kira dari melakukan observasi kemarin tujuan pembelajaran apa ya? Sesuai dengan strategi pembelajaran yang Ibu utarakan pada saat pra, memang sangat terlihat Bu ya. Saya juga melihat waktu diskusi kelompok mereka sangat excited dan kelihatan mereka memahami apa yang sedang dipelajari pada saat itu ya, dengan strategi diskusi yang Ibu lakukan. Baik, nah dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira ada nggak Bu yang Ibu tingkatkan lagi ke depannya? Terus yang mau saya kira-kira dari